Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk membahas tafsir Tarbawi, yaitunya materi ke-13, yang mana kita akan membahas Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan ayat 12. Lebih lanjut mengenai asbabun nuzul, tafsir dan inti pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. Terlebih dahulu kita dengarkan lantunan Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Untuk arti dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12, yaitunya ayat 10, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Lalu untuk ayat 11, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan yang terakhir untuk ayat 12, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Untuk asbabun nuzul dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan ayat 12, yaitunya dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 10 hingga 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan 3 perumpamaan yang syarat dengan nilai pendidikan spiritual dan moral melalui tokoh-tokoh perempuan dari sejarah kenabian. Ketiga ayat ini tidak hanya menjadi peringatan bagi umat Islam, tetapi juga menyimpan pelajaran berharga tentang nilai iman, integritas, dan keteladanan. Walaupun tidak disebutkan adanya sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ketiga ayat ini, konteksnya berkaitan erat dengan kisah-kisah teladan yang dijadikan Allah sebagai pelajaran bagi umat manusia, khususnya dalam menyikapi kedudukan perempuan di sekitar para nabi. Ayat-ayat ini hadir untuk mengingatkan bahwa hubungan biologis atau status sosial tidak menjamin keselamatan seseorang jika tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Ayat 10 secara khusus menyoroti dua istri Nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua wanita ini hidup bersama Nabi yang saleh, namun tetap berada dalam kekafiran. Mereka bahkan disebut berkhianat, bukan dalam arti perselingkuhan, melainkan karena mereka membocorkan rahasia kenabian dan menolak mengikuti ajaran suami mereka. Inilah bentuk pengkhianatan terhadap misi dakwah dan kebenaran. Akibatnya, kedekatan mereka dengan para nabi tidak memberikan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai dengan 12, yang mana ketiga ayat ini menyimpan nilai-nilai pendidikan yang sangat penting, baik dalam konteks keimanan, moralitas, maupun keteladanan. Yang pertama yaitu keimanan bersifat personal, tidak bisa diwariskan atau ditumpangi dari kedekatan dengan orang-orang saleh. Seorang istri Nabi pun bisa celaka jika tidak beriman, dan seorang istri raja kafir pun bisa mulia jika teguh memegang keimanannya. Lalu pengkhianatan terhadap kebenaran dan dakwah, meskipun dilakukan dalam ruang lingkup keluarga, tetap tidak bisa ditoleransi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keteguhan dalam beriman di tengah tekanan menjadi teladan utama. Asiyah memilih Allah ketimbang istana Fir'aun, dan Maryam memilih kesucian dan kesendirian dalam menjalankan amanahnya meskipun difitnah. Dan yang terakhir, perempuan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, bukan karena status sosialnya, tetapi karena kualitas iman dan akhlak, yang mana ini menunjukkan bahwa perempuan juga dapat menjadi teladan spiritual yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 mengajarkan kita bahwa iman dan amal adalah penentu keselamatan, bukan status sosial atau kekerabatan. Teladan terbaik bisa datang dari siapa saja, termasuk dari kalangan perempuan seperti Asiyah dan juga Maryam. Dan Allah mengangkat derajat hambanya berdasarkan ketakwaan, bukan hubungan darah atau keturunan.